Indonesia sekarang sedang mengalami krisis pekerjaannya. Ditambah lagi banyaknya pengangguran di Indonesia. Udah ada 7 juta orang di Indonesia yang nganggur. Dan udah ada 28.000 orang lebih per tahun 2025 yang terkena PHK. Dan sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tapi, digadang-gadang orang ini mampu memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Baik dari segi pengangguran, dari segi PHK, maupun dari segi lapangan pekerjaan. Siapa sebenarnya sosok ini? Kita bahas sambil ngopi. Oke, nama beliau Purbaya Yudi Sadewa, ya kan? Biasa dipanggil Pak Purbaya tuh. Beliau lahir di Bogor 7 Juli 1964. Ya, jadi zodiaknya ini Cancer kayaknya kan. Nah, per tahun 2025 ini beliau sudah berumur 61 tahun, ya kan? Dari segi keluarganya kita bahas. Pertama, beliau memiliki istri bernama Ida Yulidina, ya. Nah, Ibu Ida Yulidina ini sedikit low profile ya, sedikit privat. Jadi kita sulit mencari informasi-informasi tentang beliau. Ya. Nah, Pak Purbaya dan Ibu Ida ini dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama Yuda Prabayo Senu dan yang kedua yaitu Yudo Archiles Sadewa. Ya kan? Yang orang ini nih kemarin-kemarin sempat viral gara-gara statementnya yang agak nyeleneh. Ya gitu. Habis itu Pak Purbaya juga dirumorkan itu memiliki kerabat dengan Pak Prabowo. Katanya Hasni Djoko Hadikusumo itu adalah kerabat dari Prabowo, ya kan? Tapi setelah di cross check ternyata itu tidak ada. Jadi itu hanya sebatas rumor dan hoax kayak gitu. Nah, kita lanjut ke dunia pendidikannya. Kita lihat latar belakang pendidikannya, mengapa Pak Purbaya mampu memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini. Pertama, Pak Purbaya itu masuk ke ITB, ya, Institut Teknologi Bandung kayak gitu. Dia ngambil S1 di bidang teknik elektro kayak gitu. Jadi anak-anak teknik kayak gitu. Yang gayanya santai, kalem, ya rambut panjang, ya kan ada tuh foto-fotonya rambut panjang. Itulah mahasiswa teknik. Yang kedua, dia melanjutkan sekolah kuliah ke Purdue University Indiana, Amerika Serikat. Beliau meraih gelar MSc dan PhD di bidang ekonomi kayak gitu. Jadi ngelihat Pak Purbaya ini seperti melihat 2 perpaduan mahasiswa antara mahasiswa teknik dan mahasiswa ekonomi. Mahasiswa teknik yang selengean santai kalem dan dipadukan dengan mahasiswa ekonomi yang analisis dan teliti kayak gitu. Jadilah Pak Purbaya yang digadang-gadang disebut-sebut sebagai orangnya agak koboi kayak gitu. Ya jelas perpaduan antara mahasiswa teknik dan mahasiswa ekonomi. Habis itu kita lihat di bidang karirnya ya kan. Pertama beliau itu pernah jadi profesional ya, sebagai file engineer di perusahaan migas multinasional kayak gitu pada tahun 1989 sampai tahun 1994 kayak gitu. Ya, anak-anak teknik lah, masuknya juga di bidang teknik kayak gitu. Tapi beliau ini beralih ya kan. Dari mahasiswa teknik beliau bekerja di pasar modal atau dunia keuangan ya. Ya, beliau ini bekerja di Dana Reksa ya, Research Institute kayak gitu pada tahun 2000 sampai tahun 2005. Beliau jadi sebagai seniornya lah di sini tuh. Ya, sebagai penasehatnya lah. Habis itu beliau melanjutkan karir di pemerintahan. Ya, menjabat berbagai staf khusus kayak gitu. Jadi rangkap jabatan. Yang pertama Deputi Lintas Kementerian dan yang kedua Koordinasi Maritim dan Energi kayak gitu. Dan kalau kita lihat track record karirnya, kelihatannya beliau ini emang mampu mengatasi problematik ya kan dari segi pengangguran, lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ya mudah-mudahan aja Pak Purbaya ini kedepannya mampu mengatasi semua keluh kesah rakyat Indonesia.